Yang kedua adalah taksiran interval. Taksiran interval adalah menaksir parameter populasi dengan suatu interval dengan kepercayaan tertentu. Akan dicari nilai B dan A sedemikian sehingga probabilitas mu terletak antara B dan A sama dengan 1 min alfa. Alfa adalah tingkat kesalahan sampel. Interval B, A disebut interval kepercayaan atau confidence interval atau CI untuk mu. Misalkan didapat hasil 95% confidence interval untuk min kandungan timah dalam makanan ayam adalah 42,87 dan 57,63. Interpretasinya adalah kita percaya 95% bahwa min kandungan timah dalam makanan ayam terletak antara 42,87 sampai dengan 57,63. Berikut akan dibahas mengenai rumus-rumus untuk mencari confidence interval untuk min atau mu jika sigma kuadrat diketahui dan jika sigma kuadrat tidak diketahui. Berikut adalah interval kepercayaan atau confidence interval untuk sigma diketahui. Awalnya kita menulis probabilitas Z terletak antara min Z alfa per 2 dan Z alfa per 2. Seperti gambar kurva berikut ini. Yaitu probabilitas Z terletak antara kedua nilai ini adalah 1 min alfa, daerah yang diarsir biru. Di sini Z sama dengan X bar min mu dibagi sigma per akar N. Dan kita ganti Z dengan rumus ini, X bar min mu per sigma per akar N. Kemudian kita sederhanakan, akhirnya diperoleh rumus seperti ini. Probabilitas mu terletak antara X bar min Z alfa per 2 kali sigma per akar N dan X bar plus Z alfa per 2 kali sigma per akar N adalah 1 min alfa. Bagian kiri adalah batas bawah atau B dan bagian atas adalah bagian kanan adalah batas atas atau A. Interval kepercayaan untuk sigma tidak diketahui, dicari dengan cara yang sama, tapi di sini tidak menggunakan distribusi Z, tapi distribusi T. Di mana T-nya adalah X bar min mu per S per akar N. Kita ganti T dengan X bar min mu dibagi S per akar N. Akhirnya diperoleh probabilitas mu terletak antara X bar min T alfa per 2 dikali S per akar N dan X bar ditambah T alfa per 2 kali S per akar N sama dengan 1 min alfa. Yang sebelah kiri adalah batas bawah atau B dan yang sebelah kanan adalah batas atas atau A. Ini sebenarnya adalah kurva berdistribusi T bukan Z. Dan bentuk dari kurva berdistribusi T dan Z itu hampir sama, yaitu keduanya simetris. Contoh 3. Confidence interval untuk sigma diketahui. Contoh ini mengenai rata-rata konsentrasi zinc dari 36 lokasi sampel yang diambil di suatu sungai. Rata-rata dari ke-36 sampel ini adalah 2,6 gram per mililiter. Yang ditanyakan confidence interval 95% dan 99%. Dan asumsikan bahwa standar deviasi populasi adalah 0,3 gram per mililiter. Sehingga di sini sigma populasi diketahui dan kita menggunakan tabel distribusi Z. Untuk nilai tabel distribusi Z untuk 95% confidence interval, Z-nya adalah 1,96. Sehingga dimasukkan rumus yang ini, maka diperoleh perhitungan seperti ini.
di mana rata-rata adalah 2,6 diperoleh dari sampel. Sehingga probabilitas mu terletak antara 2,5 dan 2,7 sama dengan 0,95. Dengan interpretasi, kita percaya 95% bahwa min kandungan zinc pada sungai tersebut terletak antara 2,5 sampai dengan 2,7 gram per mililiter. Untuk mendapatkan 99% confidence interval, kita mengganti Z yang tadinya 1,96 yaitu Z 0,025 menjadi Z 0,005 yaitu alfa per 2. Di sini alfanya adalah 0,001 dan alfa per 2 adalah 0,005. Nilai Z adalah 2,575 dari tabel distribusi normal. Perhitungannya seperti ini, diperoleh nilai mu antara 2,47 dan 2,73 atau probabilitas mu terletak antara 2,47 dan 2,73 adalah 0,99. Dengan interpretasi, kita percaya 99% bahwa min kandungan zinc pada sungai tersebut terletak antara 2,47 sampai dengan 2,73 gram per mililiter. Contoh 4, confidence interval untuk sigma tidak diketahui. Carilah confidence interval 95% untuk min kadar albumin pasien hepatitis pada contoh 1. Pada contoh 1, N adalah 30. Confidence interval 95% untuk mu adalah B, A dengan B dihitung seperti ini. B dan A dihitung seperti ini. Di sini N adalah 30 dan sigma tidak diketahui. Kita menggunakan tabel distribusi T. Dengan T alfa per 2 yaitu alfanya adalah 0,05 dan alfa per 2 adalah 0,025 dengan derajat bebas N-1 sama dengan 29. Yaitu nilai T-nya 2,045. S dan N diketahui dari sampel. Sehingga probabilitas mu terletak antara B dan A, yaitu probabilitas mu terletak antara 40,7310 dan 42,3223 adalah 0,95. Dengan interpretasi, kita percaya 95% bahwa min kadar albumin pasien hepatitis terletak antara 40,7310 sampai dengan 42,3223 gram per liter.